Oke, potong rambut dulu bro sebelum kerja ya, jadi siapkan dulu diri sendiri. Jadi semuanya harus dipotong ini karena ada 2 hari lagi mau kerja lagi. Oke, jangan terkejut guys, sekarang gue sudah selesai potong rambut dan saatnya untuk persiapan yang lainnya, yaitu nyetak tiket dokumen yang lainnya. Oke, let's go. Di sini gue sudah ada di rumah karena 2 hari lagi gue harus berangkat kerja ke kapal pesiar dan besok gue harus tes PCR guys. Jadi kalau di musim corona ini kita harus tes PCR. Jadi tambahannya itu adalah tes PCR dan vaksin. Tapi di sini gue vaksinnya di kapal saja karena gue nggak ada waktu vaksin di rumah karena waktunya sangat sedikit banget. Jadi gue putuskan untuk vaksin di kapal pesiar saja. So sekarang gue bakalan kasih penjelasan sedikit untuk persiapan berangkat ke kapal pesiar. Oke, yang pertama itu yang kalian harus siapkan itu adalah pastikan dulu kalian sudah fotokopi tiket LOI kalian, kontrak kerja kalian, dan kalian sudah memegang dokumen kalian seperti paspor, visa, Siemens book ya. Pastikan ini sudah valid, waktunya itu tidak kadaluarsa. Oke, jadi ini valid. Oke, jadi masih berlaku lah untuk satu kontrak saja. Jadi dokumen itu disimpan di tas yang ini guys. Oke, dan seperti alat elektronik, HP, laptop simpan di tas ini. Oke, jadi biar tidak ada gesekan. Nanti kalau kalian simpan di luggage, nanti barang elektronik kalian itu bakalan mengalami kerusakan karena luggage ini sangat berisiko sekali. Jadi gue tidak sarankan untuk menaruh barang elektronik di sini, taruhlah di sini. Dan dokumennya semua juga, dan seperti medicalnya taruh di tas ini. Oke, medical. Dan untuk benda tajam seperti alat memotong kuku, gunting, dan ini ya, ini name tag gue di sini kan tajam ini. Gue tidak menaruhnya di sini, tapi di koper atau di luggage karena ini benda tajam dan sangat berbahaya sekali kalau kita taruh di sini, nanti bisa diambil oleh pihak bandara. Dan gue bakalan membawa tas ini fungsinya itu untuk menaruh tiket. Nanti gue kan tukar ini tiket yang kertas ini, gue tukar di bandara dan gue bakalan taruh di sini, lebih mudah dan lebih gampang lagi. GoPro-nya juga gue taruh di sini ya, jadi gue kan YouTuber, nanti gue bakalan jelaskan nanti apa saja yang ada di kapal pesiar. Jangan lupa juga bawa pulpen ya guys. Pulpen ini sangat perlu sekali kalau kalian ada di bandara, jadi biar kalian tidak bingung nanti buat kalian training di kapal pesiar, jadi pakai pulpen ini. Dan di sini apa sih isi dari koper gue, kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini itu gue membawa sepatu kerja dulu kontrak lalu. Oke, ini sepatu gue, jadi gue taruh ini aja, taruh di tas biar tidak tidak kesana kesini. Oke, jadi tas ini juga berfungsi untuk membawa pakaian yang kotor. Jadi kalau di kapal pesiar itu kalau kita mau mencuci pakaian, kita tempatkan pakaian kotor itu di tas, jadi biar kelihatan rapi. Dan di sini juga sudah lengkap. Oke, kalian bisa lihat video gue apa aja yang gue beli ya, video gue sebelumnya ini ya, udah lengkap banget, gue atur rapi. Tapi ini bakalan hancur kalau kita sudah sampai di kapal pesiar ya, ini bakalan hancur banget karena gesekan. Dan di sini pakaian gue ya, ini adalah pakaian gue. Jadi gue paling banyak itu yang dibawa itu adalah kaos kaki. Kalian bisa lihat di sini kaos kaki, celana dalam. Oke, celana dalam gue ini banyak banget. Oke, dan celana pendek. Jadi gue sedikit banget bawa pakaian-pakaian biasa karena gue lebih sering itu menggunakan pakaian kerja. Lebih seringnya menggunakan pakaian kerja. Jadi kalau keluar aja baru gue menggunakan pakaian biasa. Nah, untuk tips-tips yang lainnya, yaitu yang sebelumnya ya, kalian harus potong rambut dulu biar kelihatan rapi. Itu artinya kalian sudah siap kerja ke kapal pesiar. Nah guys, buat kalian yang kerja ke kapal pesiar, jangan lupa juga bawa ikat pinggang ya, karena waktu gue belanja gue nggak beli ikat pinggang karena gue sudah punya ikat pinggang. Oke, jadi ikat pinggang itu sangat perlu banget dibawa. Dan buat barang-barang elektronik, gue ingatkan lagi ya, taruh di tas gandot kalian, jangan taruh di koper karena itu bisa merusak alat elektronik kalian seperti laptop, HP atau apalah. Dan buat kalian yang pas di hari berangkatnya itu, kalian harus tetap cek tiketnya. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Oke, jadi besok itu gue bakalan ke Denpasar tes PCR. Ini adalah tes yang ada di saat musim corona. Sebelumnya sih gue nggak pernah tes PCR ya, sebelum ada corona nggak pernah, jadi sedikit ada dokumen tambahan lah. Tes PCR itu katanya sih berlaku 72 jam. Jadi gue besok bakalan ke sana tes PCR. Kalau besok hasilnya bagus atau negatif, itu artinya gue siap untuk kerja. Kalau hasilnya itu jelek atau positif, gue tidak bakalan berangkat karena gue harus mengirim data itu di hari itu ke
ke company Royal Caribbean Miami. Oke, tempatnya tuh di Miami. Jadi begitulah guys untuk persiapannya. Jadi sampai jumpa besok lagi. Semoga hasilnya tuh bagus. Jadi gue bisa berangkat kerja ke kapal pesiar dan kita bakalan jumpa di sana gokil-gokilan. Kita bakalan buat daily vlog kerja di kapal pesiar. Jadi kalian bisa tahu apa sih pekerjaan di kapal pesiar buat orang-orang yang belum pernah tahu ya. Jadi kalian bisa tahu di sana. Gue bakalan tunjukin kepada kalian semuanya biar tidak penasaran. Oke, tetap tongkrongin channel gue. Halo guys, selamat pagi. Di hari ini gue harus tes PCR dulu. Pagi-pagi banget gue harus ke sana karena jam 7.30 harus sampai di sana. Dan persyaratannya itu hanyalah membawa 2 fotokopi KTP, job letter, dan tiketnya. Semoga hari ini gue tesnya bagus hasilnya dan bisa berangkat untuk besok. Check it out di tempatnya PCR di Padma Batra kayaknya ya. Selamat pagi. Sekarang kita sudah sampai di danau apa nih? Bian ya? Ya, Danau Buyan. Wow guys, lihat nih pemandangannya. Keren coy. Jadi kita berangkat jam 6 dari rumah. Dingin banget ya, dingin banget sampai menusuk ke tulang. Jadi kita istirahat dulu, makan dulu sebentar dan sambil ngopi lah dulu. Oke, jadi keren banget lah pemandangannya. Oke, saatnya kita pergi lagi, lanjutkan perjalanan. Sarapan sudah, ngopi sudah di tempat yang indah sekali. Oke, sampai jumpa lagi di sana coy. Bye bye. Oke, kita sudah sampai nih di Padma Batra, udah dapat anunya, registrasinya udah. Registrasi di sana, bro, di apotek ya. Di sana tempat medicalnya kayaknya, di sana apoteknya. Jadi di sini kita tinggal menunggu aja nih. Ya, tinggal menunggu aja panggilan, setelah itu dites dan jam 7 baru dapat hasilnya. Oke, kita lihat aja apa yang terjadi, semoga aman-aman saja. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di hotel atau penginapan ya. Jadi gue cari penginapan yang murah banget. Tadi gue di Padma Batra itu cuma dicolok guys. Tes PCR-nya itu cuma dicolok hidungnya. Masuk ke dalam, guys tuh keluar air mata anjim. Nggak enak banget coy. Dan setelah itu gue disuruh balik lagi nanti jam 7, tapi disuruh nelpon ya, nanti hasilnya itu jam 7 malam. Kita mau istirahat dulu nih sama istri gue nih. Istri gue capek katanya nih, asik. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen kepoin channelnya istri gue, lihat aja di YouTube, cari Resti NY ya. Resti itu pakainya Y. Oke. Lupa di subscribe dan diketarkan loncengnya. Oke. Sekarang gue mau ke Padma Batra dulu untuk mengambil hasil dari PCR-nya. Sini gue sudah membuka hasilnya dan hasilnya itu adalah di sini gue sudah berada di Padma Batra ya. Dan hasilnya itu gue bakalan buka sekarang dan hasilnya itu adalah negatif guys. Kalian bisa lihat di sini. Yap. Ya begitulah. Jadi hasilnya negatif. Jadi gue besok bakalan jadi berangkat dan itu saja untuk video kali ini untuk persiapannya. Sampai jumpa lagi di next video. Semoga kalian ada gambaran lah buat calon pekerja kapal pesiar kalau kalian berangkat di musim corona kayak gimana. Oke, sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan getarkan loncengnya. See you next video guys.